You were just a child when the TVA took you, but you nearly took down the organization that claims to govern the order of time. You did it on your own. You ran rings around them. You're amazing. Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Series Loki episode 4 sudah tayang di Disney Plus dan episode 4 ini memiliki judul The Nexus Event atau peristiwa Nexus. Sesuai judulnya, Nexus Event yang ada di episode 4 ini sebagian besar belum terjawab. Tetapi episode 4 ini paling menarik dan menegangkan daripada ketiga episode sebelumnya. Masih melanjutkan perjalanan antara Sylvie dan Loki yang ingin menggulingkan TVA dan Timekeepers. Sebelum dilanjut, diharapkan untuk kamu sudah menonton episode 4 dari series Loki ini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita rangkum singkat episode 4 ini. Scene pembuka dibuka di Asgard ketika varian Loki versi wanita yang masih kecil. Sebut saja anak ini masa lalu Sylvie. Sylvie ditangkap dengan TVA yang dipimpin dengan Ravonna yang sekarang menjadi hakim TVA. Setelah sampai di TVA, Sylvie kecil ini melihat sepertinya TVA suka menyakiti orang lain. Ketika akan diadili, Sylvie mencuri tempet milik Ravonna dan melarikan diri. Beralih ke Sylvie yang sudah dewasa, Sylvie dan Loki masih berada di Lamentis One, yang beberapa menit lagi Lamentis One akan musnah. Sebelum musnah, dua varian Loki ini sepertinya mempunyai perasaan satu sama lain. Sementara di TVA, Mobius dan Hunter B-15 sedang melacak keberadaan Sylvie dan Loki. Terjadi Nexus Event di Lamentis One, yang membuat Sylvie dan Loki pun ketangkap dengan TVA. Sylvie dan Loki kemudian berada di ruangan yang terpisah. Loki bersama dengan Mobius. Mobius mengirim Loki ke Asgard dalam putaran waktu yang pada saat itu Loki memotong rambut Lady Sif yang merupakan prajurit Asgardian. Lady Sif marah ke Loki karena telah memotong rambutnya. Sementara di TVA, Mobius bertemu Ravonna. Ravonna mengatakan ke Mobius bahwa Hunter C-20 sudah mati. Mati dikarenakan Sylvie sudah memanipulasi C-20. Mobius ingin mewawancarai Sylvie, tetapi dilarang dengan Ravonna dengan alasan Sylvie sangat berbahaya. Mobius kemudian kembali ke Loki dan mewawancarainya. Loki pun mengatakan bahwa semua orang yang ada di TVA, termasuk Mobius, adalah semuanya varian. Tentu Mobius tidak percaya. Mobius memasukkan Loki kembali ke dalam putaran waktu. Sementara Hunter B-15 menemui Sylvie dan membawa Sylvie kembali ke Alabama. B-15 melihat kilatan kenangan di kepalanya yang membuat B-15 percaya bahwa dirinya adalah varian sama seperti Sylvie. I was created by the Timekeeper. No, I can't create memories. I can only use what's already. Mobius sedang berada di ruangan Ravonna. Karena penasaran dengan ucapan Loki, Mobius mengambil tempet milik Ravonna. Dan akhirnya Mobius melihat Hunter C-20 mengatakan bahwa semua orang di TVA adalah varian. Dan tampaknya Ravonna yang telah menghancurkan C-20. Mobius kemudian menemui Loki di sel waktu. Sayangnya ketika kembali ke TVA, duo favorit ini dihadang dengan Minuteman dan Ravonna. Dengan sengaja dan terpaksa, Ravonna menghancurkan Mobius. Sylvie dan Loki kemudian dibawa ke hadapan Timekeepers. Karena Timekeepers mau melihat penghancuran dua varian dari Loki ini. Di hadapan Timekeepers, sebelum penghancuran keadaan menjadi terbalik, Hunter B-15 datang menolong Loki dan Sylvie. Terjadi pertarungan, Ravonna berhasil dibuat pingsan dengan Sylvie. Sylvie kemudian memenggal salah satu kepala Timekeepers dan ternyata 3 Timekeepers yang berada di TVA semuanya palsu. Ketiga Timekeepers itu merupakan android atau robot yang tak dikendalikan dengan siapa. Loki mendekati Sylvie dan tampaknya Loki ingin mengatakan perasaannya. Sayangnya Loki dihancurkan dengan Ravonna. Ravonna kemudian berhasil dikalahkan dengan Sylvie lagi. Sylvie tidak menghancurkan Ravonna dan ingin memanfaatkannya. No. You're gonna tell me. Dalam adegan mid-credit, Loki masih selamat dan terbangun di tempat apokalip yang tampaknya itu adalah kota New York. Dan series Loki ini dilanjut ke episode yang kelima, aka Rabu depan. Mari sekarang waktunya kita breakdown dan referensi apa saja dari episode 4 series Loki ini. Kita mulai dengan judul episode, The Nexus Event atau peristiwa Nexus. Peristiwa Nexus sendiri merupakan cabang dari timeline utama. The Nexus Event di episode 4 ini mengacu ke beberapa hal, terutama Nexus Event yang disebabkan Sylvie dan Loki selama di Lamentis One. Beberapa menit lagi Lamentis One akan hancur atau musnah. Seharusnya di tempat apokalip seperti Lamentis One tidak akan terjadi Nexus Event karena timeline yang akan dihancurkan.
Seperti yang dikatakan Mobius, Nexus Event yang terjadi di Lamentis One dikarenakan Loki dan Sylvie saling mempunyai perasaan satu sama lain. Atau setidaknya Loki jatuh cinta dengan Sylvie. Jatuh cinta dengan varian dirinya sendiri, ini yang membuat timeline utama mempunyai cabang unik. Mobius mengatakan hubungan cinta antara Sylvie dan Loki ini bisa menghancurkan realita, termasuk TVA. You like her. Does she like you? I mean, no wonder you have no clue what caused the Nexus event on Lamentis. Both of you are just swooning over. The Nexus Event juga mengacu kepada Sylvie yang masih kecil, masih polos ditangkap dengan Ravonna. Sampai Sylvie dewasa, Sylvie belum mengetahui Nexus Event apa yang dibuat yang menjadikan Sylvie sebagai varian. Ketika ditangkap dengan Ravonna, Sylvie pun bertanya Nexus Event apa. Sayangnya Ravonna menjawab bahwa dirinya tidak ingat. Opening scene dibuka dengan pemandangan Asgard dari belakang. Pemandangan ini berbeda dari Asgard yang sebelumnya kita lihat di MCU. Tampaknya Rainbow Bridge belum dibuat, atau mungkin karena saya sudah sering melihat Asgard di film MCU, yang sebetulnya di setiap film Asgard mengalami pembangunan, tetapi saya belum menyadarinya sampai sekarang. Di dalam istana Asgard ada Sylvie kecil yang bermain dengan bonekanya, menceritakan kisah tentang seekor naga yang menyerang Asgard, dan seorang Valkyrie yang mengalahkan naga itu, menyelamatkan warga Asgard dengan menggunakan kapal Asgardian. Kita juga melihat ada mainan kecil di sini, yaitu serigala. Serigala ini menjadi representasi dari Fenris Wolf yang kita lihat dalam film Thor Ragnarok. Serigala ini sendiri melayani Hela, tetapi dalam mitologi Nordik, Fenris Wolf serigala ini sebenarnya adalah anak dari Loki. Dalam episode 4 ini, kita melihat Ravonna yang dulunya merupakan seorang Minuteman dengan label A23. Dalam komik, Ravonna pertama kali dikenalkan di Avengers issue 23. Ravonna tampaknya seperti Minuteman yang lainnya, tetapi apa yang membuat Ravonna bisa menjadi hakim seperti sekarang? Mungkin nanti di episode 5 atau 6 kita melihat lebih dari latar belakang Ravonna ini. On the authority of the Timekeepers, I hereby arrest you for crimes against the sacred timeline. Sylvie kecil dibawa ke TVA dan melihat seorang pria dengan kumis yang lebat yang kesakitan meminta tolong. Di episode sebelumnya, agen TVA yang memantau timeline utama juga memiliki kumis yang lebat. Atau mungkin dua orang ini dimaksudkan menjadi orang yang sama untuk memperkuat gagasan bahwa semua orang di TVA adalah varian. Dan varian yang ditangkap TVA adalah varian lain yang bekerja untuk TVA. Dengan kata lain, mungkin agen TVA ini mempunyai varian lain dirinya yang kemudian ditangkap dengan TVA. Seperti yang sudah kita ketahui, ingatan orang yang bekerja untuk TVA, ingatan mereka sudah dihapus. Means to an end, Mobius. Welcome to the real world. What is it? Your partners? Absolutely not. Proses yang dialami Sylvie sama seperti yang dialami Loki di TVA. Mengenakan baju tahanan, disuruh tanda tangan apa yang sudah dikatakan, dan alat pendeteksi apakah varian itu robot atau tidak. Dalam adegan ini kok saya merasa sedih dan kasihan ya dengan Sylvie kecil ini. Sylvie mengambil keputusan yang tepat dengan mencuri template Ravonna melarikan diri dari TVA. Sayangnya, kemanapun dan kapanpun Sylvie pergi, Sylvie selalu menciptakan Nexus Event, yang membuat Sylvie selalu ketahuan dengan TVA. Sampai akhirnya Sylvie menemukan cara untuk sembunyi dari TVA dengan berada di timeline kiamat atau bencana alam besar. Karena di timeline yang seperti itu, keberadaan Sylvie tidak akan menimbulkan Nexus Event. Podium Timekeepers yang ditampilkan di MCU hampir menyerupai dengan apa yang ada di buku komik. Di MCU, Timekeepers untuk sekarang kita ketahui mereka adalah palsu, hanya perangkat android atau robot. Dalam komik, Timekeepers bukanlah robot. Tetapi masih ada 2 episode lagi untuk mengetahui Timekeepers yang sebenarnya. Dan kalaupun mereka robot, siapakah dalang di balik robot itu? Atau mungkin Ravonna memang tahu segalanya. Ravonna sendiri menghancurkan atau menghapus siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman untuk TVA, termasuk Mobius. Selama di Lamentis One, Sylvie mengatakan yang membuat varian Loki tampak seperti Loki, karena tanda kutip Loki ditakdirkan untuk kalah. Lalu Loki menjawab, walaupun mereka kalah tetapi mereka tidak mati, mereka bertahan. Ini mengacu kepada sepanjang waktu Loki memalsukan kematiannya sendiri di MCU untuk bertahan, demi mewujudkan glorious purpose-nya yang sampai akhirnya Loki mati beneran di tangan Thanos. Mobius memasukkan Loki ke Asgard atau yang disebut sel waktu yang pada dasarnya adalah putaran waktu yang merupakan kejadian di masa lalu orang itu untuk menyiksa dan menyadarkan orang itu. Dan di sini Lady Sif tampil kembali dengan kejadian Loki sudah memotong rambutnya yang membuat Lady Sif marah. Karena ini adalah putaran waktu, Lady Sif terus-menerus mengatakan dan memukul Loki bahwa Loki selalu sendirian dan akan selalu begitu. Dalam mitologi Nordik,
Loki memang memotong rambut Lady Sif ini. Mobius juga mengatakan bahwa TVA sudah sering menangkap varian dari Kree, Titan, dan vampir. Ini mungkin sebuah Easter eggs. Di MCU, Kree dan Titan sudah ditampilkan, tetapi vampir tidak lama sekali akan tampil di MCU dalam film Blade. Dengan perkataan Mobius ini, mungkin vampir memang sudah ada di MCU, tetapi kita tidak menyadarinya. Kree, Titans, vampires. Why is it the two orphan demigods are set? B-15 membawa Sylvie kembali ke Alabama. Di episode sebelumnya, B-15 dimanipulasi dengan Sylvie. Dan ketika dimanipulasi ini, B-15 melihat kilatan kenangan tentang dirinya. Sylvie menunjukkan ingatan B-15 sebelum bekerja untuk TVA. Dan dalam ingatan itu, B-15 tampak bahagia. Dan sudah menyadari bahwa dirinya adalah varian. Pas sekali dengan cuaca hujan yang mempresentasikan ingatan B-15 sudah pulih dan terbebas dari Magic TVA. Mobius menyadari bahwa dirinya adalah varian dari Tempest Ravonna yang menampilkan Hunter C-20. C-20 mengatakan bahwa dia adalah varian. Ini nyata yang dikatakan C-20 di episode sebelumnya mengacu kepada ingatan yang ditampilkan dengan Sylvie. Di Tempest Ravonna juga tampak tanggal, bulan, dan tahun. Tahun 1979, 1537, dan 2050. Mungkin salah satu dari tahun itu merupakan tanggal lahir dari C-20. Tetapi ketika Mobius menekan tahun 2050, tampil wawancara C-20 dengan Ravonna, yang mungkin juga tahun itu merupakan timeline ketika Hunter C-20 bertugas. Setelah mengetahui dirinya adalah varian, Mobius menjadi sekutu dengan Loki. Sayangnya Mobius ketahuan dengan Ravonna. Sebelum dihancurkan atau dihapus, Mobius mengerti kenapa dirinya sangat terobsesi dengan jet ski, yang mungkin sebelum bekerja untuk TVA. Mobius sangat menyukai jet ski yang pada akhirnya TVA menghapus ingatan Mobius, supaya Mobius beranggapan bahwa TVA lah yang menciptakan Mobius. Setelah Mobius dihapus atau dihancurkan, Loki tampak sedih. Sama seperti ketika Loki melihat apa yang sudah ia perbuat di timeline utama. Ketika Loki baru sampai di Alabama, ada petir badai, Loki pun melihat ke atas yang tampaknya Loki merindukan Thor. Kesedihan Loki masih berlanjut sampai di depan lift, yang membuat Sylvie bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Dan Loki hanya menganggukkan kepalanya. Wherever it is I'm really from. And wherever I had a life before the TVA came along. Di dalam lift menuju Timekeepers, Sylvie bertanya ke Ravonna, Nexus event apa yang membuat Sylvie menjadi varian? Ravonna menjawab bahwa dirinya tidak ingat alias sudah lupa. Tetapi Ravonna menampilkan senyum sinis yang memberi isyarat bahwa Ravonna masih ingat Nexus event apa yang membuat Sylvie menjadi varian. Di hadapan Timekeepers, Sylvie dan Loki dibantu dengan Hunter B-15, yang pada akhirnya B-15 pun terkalahkan. Salah satu Timekeepers yang berada di tengah tampak mau melakukan penawaran dengan cara mengatakan, "Sylvie, kau merupakan anak dari Timekeepers." Tanpa basa-basi, Sylvie pun memenggal salah satu kepala Timekeepers. Ternyata para Timekeepers merupakan robot atau perangkat android yang bisa dikendalikan. Tampak dua Timekeepers tidak kaget sama sekali ketika salah satu kepala Timekeepers dipenggal. Mereka malah tertawa. Banyak teori fans mengatakan bahwa di balik dari TVA dan Timekeepers ada sosok Kang the Conqueror. Kemungkinan besar bisa jadi Kang merupakan dalang dari TVA dan menjadi main villain dalam series Loki ini. Tetapi sang aktor yang memerankan Kang mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam series Loki ini. Walaupun dalam komik, Ravonna mempunyai hubungan dengan Kang yang menimbulkan spekulasi kalau Kang akan tampil di series Loki ini. Atau mungkin bisa jadi di balik dari Timekeepers yang sebenarnya adalah Ravonna yang mengendalikan TVA. Tetapi Ravonna sendiri mengatakan ke Sylvie silakan dipangkas atau dihancurkan. Dan akhirnya Sylvie memanfaatkan Ravonna untuk mengetahui siapa di balik TVA dan Timekeepers. Kalau Ravonna di balik TVA, kenapa Ravonna meminta dihancurkan? Atau mungkin ada varian lain dari Ravonna yang mengendalikan TVA? Teori lain di balik dari TVA dan Timekeepers adalah varian dari Loki sendiri. Itu semua adalah ulah Loki, seperti yang ditampilkan para fans Loki all along. Meme dari Agatha Harkness dalam series WandaVision. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi dengan apa yang dikatakan dengan Timekeepers, bahwa Sylvie adalah anak dari Timekeepers. Ini apa maksudnya? Saya sendiri pun tidak tahu. Kalau kamu tahu, please tulis di kolom komentar ya, sambil menunggu Rabu depan. Kalau Sylvie adalah anak dari Timekeepers, mungkin benar dan bisa jadi itu semua adalah ulah Loki. Loki all along. Apapun bisa terjadi di MCU.
Loki dan Sylvie tampak bingung dan putus asa ketika mengetahui Timekeepers adalah robot. Di momen ini, Loki teringat dengan ucapan Mobius, jatuh cinta dengan variannya sendiri bisa menghancurkan TVA. Tampak di monitor TVA, timeline bercabang di Lamentis One, timelinenya atau Nexus eventnya berbeda. Ini dikarenakan Loki dan Sylvie mempunyai perasaan satu sama lain. Loki ingin mengatakan cintanya ke Sylvie, dengan begitu mungkin TVA bisa dihancurkan. Sayangnya sebelum mengatakan cintanya, Loki dihancurkan dengan Ravonna. Ini membuat saya sedih, sama sedihnya ketika Vision harus berpisah dengan Wanda. Dan sekilas adegan Loki dan Wanda ini mirip satu sama lain, yang kebetulan juga si laki-laki yang dihancurkan. So long, darling. Setelah dihancurkan, apa Loki mati? Dari episode pertama series Loki ini, TVA tidak mengatakan bunuh mereka, tetapi TVA mengatakan dihancurkan, dihapus, atau dengan kata di reset. Kalau TVA mengatakan bunuh varian itu, berarti varian itu mati. TVA mengatakan yang dalam bahasa Inggris prune. Dalam bahasa Indonesia, prune artinya dipangkas, dihapus. Ini menurut kamus ya, saya pun gak jago kalau soal bahasa Inggris. Prune him. Setelah dipangkas atau dihancurkan, ternyata Loki masih hidup, terbangun di kota New York yang mengalami apokalip yang belum kita ketahui di timeline tahun berapa. Ketika terbangun, Loki mengatakan, apa ini Hell? Dalam mitologi Nordik, Hell merupakan underworld, tempat tinggal bagi orang mati. Dalam mitologinya, Hell dikuasai oleh Hel, nama yang sama seperti tempatnya. Loki disambut dengan varian dari Loki dengan versi yang berbeda. Klasik Loki yang diperankan dengan Richard E. Grant. Klasik Loki tampil dengan kostum seperti di buku komik Journey into Mystery. Varian Kid Loki yang diperankan oleh Jack Field. Kid Loki juga tampil yang akurat seperti di komik yang memulai debutnya dalam komik Thor 617. Varian binatang dari Loki, Lizard Loki atau buaya Loki. Mungkin varian Lizard Loki ini mengacu ke buku komik. Dalam komik, Loki merubah Thor menjadi kodok. Dan kemudian ada varian Bossful Loki yang diperankan oleh varian ini membawa Mjolnir atau palu, atau mungkin ini adalah varian Loki versi Thor yang ditampilkan oleh MCU. Di latar belakang ditampilkan gedung Avengers yang sudah hancur. Ini mungkin bumi mengalami apokalip atau bencana yang sangat besar, tetapi sampai saat ini kita belum mengetahui di timeline tahun berapa apokalip itu terjadi. Presiden Loki yang tampil dalam trailer juga belum muncul di series Loki ini. Tampaknya kota New York yang mengalami apokalip ini menjadi tempat pengungsi dari para varian Loki. Pertanyaannya, apa TVA yang mengirim Loki ke New York ini? Atau ada sesuatu yang kita lewatkan dalam adegan akhir? Atau mungkin saja cinta yang dimiliki Loki untuk Sylvie menyelamatkan Loki ketika dipangkas dengan Ravonna. Sama seperti kejadian di Lamentis One yang seharusnya tidak muncul Nexus Event. Tetapi dikarenakan Loki jatuh cinta dengan variannya, Nexus Event bisa terjadi di Lamentis One. Cinta yang terlarang antara Loki dan Sylvie bisa merusak realita, apapun bisa terjadi. Tetapi sekali lagi, ini hanya teori yang kebenarannya akan terungkap Rabu depan. What? We will figure this out. Dengan Loki yang masih hidup setelah dipangkas atau dihancurkan, besar kemungkinan mungkin Mobius juga masih hidup, atau mungkin sekarang Mobius sedang bermain jet ski sambil menunggu kedatangan Loki Rabu depan. Lagu yang ditampilkan dalam adegan kredit memiliki judul If You Love Me, Really Love Me yang dinyanyikan oleh Brenda Lee, yang menurut saya lagu ini merujuk kepada Loki yang jatuh cinta dengan Sylvie. If you love me, really love me, let it happen. Dalam banget liriknya. Selama saya menonton episode 4 ini, hal yang paling menarik adalah tumbuhnya cinta antara Loki dan Sylvie, yang tentunya banyak para fans yang ingin Loki dan Sylvie bersatu walaupun dunia melarang cinta mereka. You are alone. And you always will be. Kalau kamu menemukan detail, Easter eggs, dan referensi yang tidak saya sebutkan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Itulah tadi pembahasan dari series Loki episode 4. Terima kasih semuanya, kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia, sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya.